Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Albert Stenado, masih di kuliah manajemen. Masih takut berbisnis? Mungkin cuman belum kenal aja sama bisnis. Ayo kita kenalan lebih lanjut sama bisnis yuk. Simak videonya terus sampai habis. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Bisnis itu apa sih? Bisnis bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan mendapatkan laba. Organisasi yang melakukan aktivitas bisnis kita kenal sebagai perusahaan. Siapa saja yang terlibat dalam bisnis? Yang pertama adalah pemilik, sebagai investor yang bermaksud untuk memperoleh keuntungan dari uang atau modal perusahaan. Yang kedua adalah manajer, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan, baik secara keuntungan finansial maupun pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Berikutnya adalah tenaga kerja, sebagai individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan. Nah, individu tersebut akan memperoleh gaji sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Yang berikutnya adalah konsumen, sebagai individu atau perusahaan yang membeli produk atau jasa yang dihasilkan untuk pemakaian sendiri atau dijadikan bahan baku produk yang lain berikutnya. Sistem bisnis penting nggak sih? Sistem bisnis bisa juga disebut sebagai sekelompok komponen atau elemen yang disatukan menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan bisnis, yaitu mendapatkan keuntungan atau profit. Jika Anda seorang pengusaha baru atau tengah bersiap membangun kerajaan bisnis, berikut ini berbagai alasan kenapa sistem bisnis sangat penting untuk mengembangkan perusahaan. Yang pertama, sistem bisnis menciptakan culture atau budaya. Sebagai tonggak penting dalam membangun perusahaan, sistem bisnis akan menciptakan budaya atau culture kerja yang efektif, menyisihkan hal-hal yang tidak penting dan menjalankan kegiatan berdasarkan skala prioritas, sehingga bisnis ini akan berjalan lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah sistem yang benar. Membuat bisnis berjalan baik dengan atau tanpa Anda membangun kerajaan bisnis memang tidak mudah. Pertama kali mungkin Anda harus terjun di dalamnya dengan jam kerja yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Namun dengan adanya sistem, Anda bisa meninggalkan kerajaan bisnis ini tanpa takut akan runtuh. Hal ini yang menjadi salah satu pertanda bisnis Anda telah matang atau belum. Yang ketiga adalah menghasilkan produk yang semakin lebih baik. Perjalanan bisnis adalah proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Terlebih jika Anda telah menerapkan pembentukan sistem bisnis, sehingga selama perkembangannya akan penuh dengan pembelajaran di dalam sistem ini dan akan membuat produk dan jalannya bisnis menjadi semakin lebih baik dan lebih matang. Yang keempat, bisnis siap bersaing dalam jangka panjang. Persaingan bisnis tidak bisa dipungkiri, harus dihadapi kapanpun dan dimanapun Anda membangun bisnis. Meski Anda memiliki produk yang berkualitas dan harga yang murah, belum tentu akan bertahan lama jika sistem di dalamnya tidak dibentuk dengan benar. Apalagi jika Anda tidak bisa menjaga profesionalitas di dalam bisnis Anda sendiri. Yang kelima, membangun tim dan loyalitas karyawan. Sistem bisnis bukan semata-mata hanya Anda seorang dan bisnis Anda saja, melainkan tentang karyawan, partner, pekerja lepas, dan klien Anda. Semua saling bersinergi untuk membentuk roda bisnis yang akan berputar dengan baik dan lancar. Anda juga diwajibkan membentuk tim di dalam perusahaan agar mereka mampu menjalankan bisnis sesuai arahan Anda. Hal ini juga akan menjadikan karyawan lebih loyal dan lebih matang dalam bisnis Anda jangka panjang. Apa saja klasifikasi bisnis? Bisnis terdiri dari berbagai jenis dan sebagai akibatnya bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan kegiatan berdasarkan melakukan bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari bahan baku atau komponen kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti halnya mobil atau pipa. Bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa adalah konsultan dan psikolog. Pengecer dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Kemudian pertanian dan usaha pertambangan adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Informasi bisnis adalah bisnis menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual atau intellectual property. Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan layanan publik
seperti listrik dan air, dan biasanya didanai oleh pemerintah. Bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti, rumah, dan bangunan. Bisnis transportasi mendapatkan keuntungan bisnis dengan memberikan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Nah, itulah teman-teman sedikit perkenalan tentang bisnis. Bagaimana perkenalan selanjutnya? Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.